Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciano Bandar Starigan dengan NIM 240306554 dari program studi peternakan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada proses reaksi transaminasi, yang kedua ada reaksi deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif, yang ketiga ada proses sintetis urea, yang keempat ada sintetis asam amino, dan yang kelima ada sintetis heme. Dimulai dari yang pertama yaitu transaminasi. Jadi transaminasi adalah proses biokimia di mana gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan ke asam keto, membentuk asam amino baru dan asam keto baru. Proses ini penting dalam pembentukan kembali asam amino yang diperlukan bagi tubuh. Bahan dasarnya ada asam amino dan asam keto. Proses yang terjadi, gugus amino dari asam amino ditransfer ke asam keto. Reaksi ini bersifat reversible, jadi dapat balik arah. Hasil prosesnya asam amino baru, misalnya glutamat dan asam keto baru. Enzim yang digunakan ada enzim transaminase atau ALT dan AST dengan bantuan koenzim piridoksal fosfat atau vitamin B6. Jika siklus ini tidak terjadi, tubuh akan kesulitan mensintetis asam amino yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pembentukan jaringan, sehingga metabolisme protein terganggu dan dapat berdampak pada pertumbuhan regenerasi sel dan kekebalan tubuh. Dan selanjutnya ada deaminasi oksidatif. Pengertiannya, deaminasi oksidatif adalah proses pelepasan gugus amino dari asam amino atau khususnya glutamat menjadi amonia atau NH3 dan asam alfa keto. Proses ini terjadi dalam kondisi aerob dan berlangsung di hati. Bahan dasarnya ada glutamat. Proses yang terjadi, glutamat diubah menjadi alfa ketoglutarat dengan melepaskan gugus amino sebagai amonia. Hasil prosesnya amonia dan alfa ketoglutarat. Enzim yang digunakan glutamat dehidrogenase menggunakan NAD positif atau NADP positif sebagai koenzim. Jika siklus ini tidak terjadi, amonia tidak bisa dikeluarkan dari tubuh dan akan menumpuk di darah. Karena amonia bersifat toksik, ini dapat menyebabkan gangguan otak seperti kebingungan, kejang hingga koma atau dikenal sebagai ensefalopati hepatik. Dan selanjutnya ada deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah pelepasan gugus amino tanpa melibatkan oksigen. Berbeda dengan deaminasi oksidatif, proses ini biasanya melibatkan enzim spesifik dan terjadi pada asam amino tertentu seperti serin dan treonin. Bahan dasarnya ada serin dan treonin. Proses yang terjadi, serin diubah menjadi asam pirufat, treonin diubah menjadi alfa ketobutirat tanpa melibatkan oksidasi. Hasil prosesnya asam pirufat dan alfa ketobutirat. Enzim yang digunakan serin dehidratase dan treonin dehidratase. Jika siklus ini tidak terjadi gangguan dalam pengolahan asam amino non-esensial yang dapat menyebabkan penumpukan senyawa nitrogen dalam tubuh dan menurunkan efisiensi energi serta metabolisme. Selanjutnya ada sintetis urea atau siklus urea. Sintetis urea atau siklus urea adalah proses penting dalam hati untuk mengubah amonia atau hasil dari pecahan protein menjadi urea, senyawa yang tidak beracun dan bisa dikeluarkan melalui urin. Bahan dasarnya ada amonia atau NH3, karbon dioksida atau CO2, dan ornitin. Proses yang terjadi reaksi berantai dalam hati yang mengubah NH3 menjadi urea. Hasil proses urea atau dibawa ke darah ke ginjal untuk dibuang melalui urin. Enzim yang digunakan ada karbomoil fosfat, sintase 1, arginase, dan enzim lainnya. Jika siklus tidak terjadi, tubuh tidak mampu mengeliminasi amonia berlebih dan akan terjadi hiperamonemia atau uremia yang menyebabkan gejala seperti mual, muntah, penurunan kesadaran, koma, bahkan kematian. Kondisi ini sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan segera seperti hemodialisa. Yang selanjutnya ada sintetis asam amino atau endogen. Sintetis asam amino adalah proses pembentukan asam amino oleh tubuh, terutama asam amino non-esensial yang bisa dibuat sendiri dari senyawa perantara metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, atau alfa ketoglutarat. Proses ini melibatkan penambahan gugus amino ke senyawa karbon rangka atau kerangka karbon melalui reaksi enzimatik seperti transaminasi. Bahannya ada intermediat metabolik seperti 3-fosfogliserat, oksaloasetat, pirufat, dan alfa ketoglutarat. Prosesnya intermediat tersebut ditransformasikan dan menerima gugus amino. Hasilnya asam amino non-esensial misalnya alanin, aspartat, glutamat. Enzimnya beragam tergantung jalurnya, biasanya melibatkan transminase dan reduktase. Jika siklus ini tidak terjadi, kekurangan asam amino esensial atau dari diet tidak dapat digantikan, menyebabkan gangguan sintesis protein.
Dan yang terakhir, yang kelima, ada sintetis heme. Pengertiannya itu adalah sintetis heme adalah proses pembentukan heme, yaitu bagian terpenting dari hemoglobin, mioglobin, dan enzim sitokrom. Proses ini berlangsung sebagian di mitokondria dan sebagian di sitoplasma. Bahan dasarnya ada glisin dan suksinil KOA. Proses yang terjadi itu membuat heme dari glisin dan suksinil KOA. Lewat beberapa tahapan di dalam sel hingga terbentuk heme yang siap digunakan. Hasil prosesnya terbentuk heme, yaitu zat penting untuk membantu mengangkut oksigen dalam darah dan membantu kerja enzim di dalam tubuh. Enzim yang digunakan ada ALA sintase atau enzim utama pembatas kecepatan serta enzim sintetis porfin lainnya. Jika siklus ini tidak terjadi, akan terjadi gangguan pembentukan hemoglobin dan menyebabkan porfiria atau kelainan metabolik yang ditandai dengan kelelahan, gangguan saraf, dan sensitif cahaya serta anemia. Baik, mungkin sekian saja penjelasan materi dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.